Setakat hari ini, FAM memilih. Ini kerana FAM perlu melakukan analisa komprehensif sebelum sesuatu penjelasan dibuat. Saya kecewa lah dengan apa semua. Jadi yang sedihnya, breaking news, awalnya sombong turnamen tandingan FIFA Series buatan Malaysia tiba-tiba dibatalkan. FAM Malaysia sampaikan pernyataan sangat sensasional ini dalam konferensi pers. Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Ia berdasarkan kepada interview yang saya akan buat sebab sebuah kabar mengejutkan kembali datang dari negeri jiran. Turnamen tandingan FIFA Series 2026 yang sebelumnya diumumkan dengan penuh percaya diri oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, hari ini dikabarkan resmi gagal digelar. Kabar ini bukan sekadar rumor, bukan isu media, namun datang langsung dari konferensi pers resmi FAM Malaysia, di mana para petinggi federasi akhirnya mengakui bahwa turnamen yang mereka bangun tidak bisa dilanjutkan. Dan ironisnya, turnamen yang awalnya penuh ambisi untuk menyaingi FIFA Series di Indonesia, kini justru menjadi bahan evaluasi nasional, bahkan bahan candaan di media sosial. Beberapa waktu lalu, Malaysia dengan penuh rasa percaya diri mengumumkan akan menggelar turnamen sepak bola internasional yang disebut-sebut sebagai kompetisi alternatif FIFA Series. Mereka mengklaim turnamen ini akan menjadi bukti bahwa Malaysia masih relevan di sepak bola Asia Tenggara. Mereka bahkan menyebut bahwa event ini akan lebih menarik, lebih kompetitif, dan lebih layak ditonton daripada FIFA Series di Indonesia. Namun, kenyataan berbicara lain. Usai daftar peserta diumumkan, reaksi publik justru sangat mengecewakan. Alih-alih menghadirkan tim besar sebagaimana rumor awal, Malaysia justru mengundang negara-negara kecil seperti India, Bangladesh, Filipina. Bukan bermaksud meremehkan negara-negara tersebut, namun publik Malaysia merasa turnamen itu tampak seperti latihan mini, bukan ajang internasional yang membanggakan. Komentar pedas mulai membanjiri media sosial. Namun masalah terbesar bukan kritik publik, masalah terbesar datang dari sponsor. Awalnya, FAM berharap brand besar akan mendukung turnamen ini, terutama setelah Indonesia mendapatkan sponsor internasional untuk FIFA Series. Tetapi setelah melihat daftar peserta, setelah melihat minimnya daya tarik, dan setelah membaca reaksi publik yang penuh keraguan, satu persatu sponsor mulai menarik diri. Laporan media menyebut bahwa tidak ada satupun perusahaan besar yang bersedia mendanai turnamen tersebut, karena dianggap tidak menguntungkan secara komersial, minim potensi rating televisi, tidak memiliki daya jual internasional. Beberapa sponsor lokal bahkan secara terbuka menyebut, kami tidak bisa mendanai turnamen yang tidak punya pasar. Hari ini, dalam suasana tegang di ruang konferensi FAM, petinggi federasi akhirnya angkat suara. Dengan raut wajah serius dan nada berat, pernyataan resmi pun keluar. Kami memohon maaf kepada para penyokong bola sepak Malaysia. Kami memutuskan untuk membatalkan turnamen ini demi menghindari kerugian yang lebih besar. Beberapa wartawan dilaporkan terdiam. Beberapa lainnya langsung mencatat kalimat itu sebagai headline besar. Tidak butuh waktu lama, para pengamat sepak bola Malaysia langsung memberikan reaksi keras. Beberapa pundit menyebut keputusan FAM ini sebagai langkah tergesa-gesa, kegagalan manajemen, dan bukti ketidakmatangan perencanaan. Salah satu analis senior bahkan menyampaikan kritik pedas. FAM terlalu sibuk ingin menunjukkan bahwa mereka boleh menandingi Indonesia. Tetapi mereka lupa satu hal. Buat turnamen bukan macam buat poster event. Di saat Malaysia membatalkan turnamen, Indonesia justru berada di puncak sorotan internasional. FIFA Series 2026 di Indonesia berhasil menarik 160 stasiun TV, mengundang tim besar dari Asia, Eropa, dan Amerika. Mendapat sponsor dan dukungan global, menjadi event dengan antusiasme terbesar sepanjang sejarah FIFA Series. Dan publik Malaysia pun kini mulai bertanya, kenapa Indonesia bisa? Dan kenapa kita tidak? Pertanyaan itu menggantung, namun jawabannya sederhana. Sepak bola di Indonesia bukan sekadar olahraga, tapi industri, budaya, dan identitas. Dengan pembatalan ini, Malaysia bukan hanya kehilangan turnamen, namun juga kehilangan momentum, reputasi, dan kesempatan untuk menunjukkan diri di panggung sepak bola internasional. Sementara Indonesia terus melaju-maju, mencetak sejarah demi sejarah. Aku sudah bisa tebak dari awal kalau semua ini akan berakhir seperti ini.
Dari pertama kali FAM umumkan mau bikin turnamen tandingan FIFA Series, aku sudah bilang, ini bukan soal nasib, ini salah perencanaan. Lihat saja, tim yang diundang pun seperti tidak dipikirkan. India, Bangladesh, Filipina? Serius? Ini turnamen atau pertandingan persahabatan di sekolah? Lalu ketika sponsor tidak mau masuk, baru FAM panik. FAM ini terlalu mengejar gengsi, tapi lupa dasar. Jangan marah kalau akhirnya jadi bahan tertawaan, karena salahnya sendiri. Wah FAM, sebagai pendukung sepak bola Malaysia, aku berasa seperti kena prank. Awal-awal diumumkan dengan gaya besar, bahkan sampai dibandingkan dengan FIFA Series di Indonesia. Tapi pada akhirnya, sponsor tidak masuk, tim besar tidak mau ikut, dan fans pun tidak antusias. Pertanyaan aku cuma satu. Kalian tidak riset dulu sebelum bikin keputusan? Sepak bola ini bukan konten viral TikTok, butuh perencanaan yang matang. Tidak habis-habis memalukan negara. Satu Asia lihat ini kalian umumkan seolah Malaysia ini raja sepak bola ASEAN. Bahkan mau saingi FIFA Series, padahal urusan undangan tim saja sudah berantakan. Kalau mau turnamen yang layak, undang tim peringkat 50 besar pun orang sudah respect. Ini malah undang tim yang rankingnya saja harus digulir jauh ke bawah untuk ditemukan. Lalu setelah dikritik, malah dibatalkan mendadak. Ini bukan profesional. Ini drama. Aku bukan mau menyerang, tapi sebagai rakyat Malaysia, aku malu melihat cara FAM mengurus turnamen ini. Sponsor tidak mau masuk karena tidak melihat nilai jual. Tidak ada nilai jual karena tim yang diundang tidak menarik. Tim tidak menarik karena FAM tidak serius mencari tim besar. Semuanya saling berkaitan. Tapi FAM justru menyalahkan situasi. Kalau ingin membuat sesuatu, harus realistis, bukan hanya mengikuti ego. Makin lama, makin jelas bahwa FAM adalah masalah terbesar sepak bola negara. Masih ingat tidak waktu FAM bilang ke media? Kami yakin turnamen ini akan jadi pusat perhatian dunia. Sekarang, dunia memang memperhatikan. Tapi karena turnamennya gagal. Ini karena mentalitas yang terlalu ingin terlihat Malaysia bisa, tapi tidak sesuai kemampuan. Para analis pun sudah mulai marah. Bayangkan berapa banyak waktu yang terbuang, rapat, perencanaan, undangan sponsor, semuanya sia-sia. Setelah ini, jangan bikin proyek hanya demi viral, tapi demi perkembangan sepak bola. Aku rasa FAM mengira turnamen internasional itu seperti acara open house. Umumkan, undang, dan semua orang pasti datang. Halo? Ini sepak bola internasional. Federasi lain bukan menunggu telepon Malaysia dan otomatis setuju. Mereka melihat reputasi, finansial, ranking, hak siar, exposure. Semua nilai itu belum cukup kuat di Malaysia untuk jadi tuan rumah turnamen tandingan FIFA. Maka dari itu, kegagalannya sudah terlihat sejak awal. Sumpah bikin kesal. Malaysia ini sebenarnya punya potensi, tapi orang-orang dalam FAM seperti tidak belajar dari kesalahan. Tahun lalu ada event yang gagal karena sponsor mundur. Tahun ini terulang lagi. Cobalah libatkan fans, lakukan survei, dengarkan analis, perkuat brand sepak bola lokal dulu. Jangan memaksakan diri menjadi tuan rumah event besar kalau fondasinya belum kuat. Kalau begini terus, sepak bola Malaysia bukan hanya stagnan, tapi makin mundur.